Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadira Salma Fatimah Zahra dengan NIM 2310911320012. Saya dari PSKPS Angkatan 2023. Saya akan membicarakan tentang organ mata. Di bagian mata terdapat bagian yang bernama, di sini namanya pupil, tapi dalam Latin namanya disebut sebagai papillae. Papillae adalah bagian dari tengah dari iris mata yang berfungsi sebagai lubang untuk membiarkan cahaya masuk ke dalam mata. Ukuran pupil dapat berubah untuk mengatur jumlah cahaya yang masuk tergantung pada kondisi pencahayaan. Saat menyusut atau saat berkontraksi, bisa terjadi karena dalam cahaya terang, pupil mengecil untuk mengurangi jumlah cahaya yang masuk untuk melindungi retina. Dan saat pupil ini membesar atau dilatasi, akan terjadi dalam kondisi gelap, dan pupil ini akan melebar juga untuk mengambil cahaya dan untuk membantu melihat dalam kegelapan. Pupil juga berfungsi dalam memproses fokus bersama dengan lensa mata. Respon pupil terhadap cahaya dan objek dekat adalah bagian dari refleks yang penting untuk penglihatan yang optimal. Bagian selanjutnya adalah iris. Iris ini adalah bagian yang menjadi warna mata ini. Ini yang sebulatan ini adalah iris, dan bagian hitam ini adalah pupil. Iris adalah Iris adalah bagian warna dari mata yang terletak di depan lensa dan mengelilingi pupil. Fungsi dari iris ini adalah untuk mengontrol ukuran pupil, yang berfungsi untuk mengatur jumlah cahaya yang masuk ke dalam mata. Dalam cahaya terang, iris akan menyusutkan pupil, sementara dalam kondisi gelap, iris akan memperlebar pupil. Iris juga berfungsi sebagai penghalang dan membantu melindungi struktur dalam mata seperti lensa dan retina dari cahaya yang berlebihan. Selanjutnya ada carancula lacrimalis, yaitu sudut kecil ini. Dan dia ini terletak di sudut medial di dalam mata, tepat di dekat sudut dalam kelopak mata. Carancula lacrimalis mengandung kelenjar kecil yang memproduksi air mata dan sekresi lainnya. Dia juga membantu menjaga kelembapan mata dan menghilangkan partikel asing. Struktur ini terdiri dari jaringan epitel dan memiliki kelenjar sebaceus dan kelenjar keringat yang berkontribusi pada pelumasan dan pelindungan mata. Meskipun carancula lacrimalis tidak berperan langsung dalam penglihatan, ia membantu menjaga kesehatan permukaan mata yang penting untuk penglihatan yang baik. Selanjutnya yaitu palpebra superior. Palpebra superior ini. Ini ya, palpebra superior, atau juga disebut sebagai kelopak mata atas, adalah bagian dari struktur mata yang berfungsi melindungi bola mata dan juga berfungsi untuk menutupinya. Palpebra superior melindungi mata dari debu, kotoran, dan cahaya yang berlebihan. Kelopak mata membantu mendistribusikan air mata ke permukaan saat berkedip, menjaga kelembapan dan kesehatan mata. Palpebra superior dapat bergerak naik dan turun, memungkinkan mata untuk terbuka dan tertutup. Gerakan ini dipengaruhi oleh otot-otot di sekitarnya, termasuk muskulus levator palpebra superior. Bagian selanjutnya itu palpebra inferior yang terdiri, palpebra inferior ya. Palpebra inferior terdiri dari kulit, otot, dan jaringan ikat. Otot orbiculus oculi bertanggung jawab untuk gerakan kelopak mata. Kelopak mata bawah umumnya lebih kecil dibandingkan dengan kelopak mata atas, tetapi fungsinya juga sama. Palpebra inferior bergerak turun saat mata terbuka dan naik saat berkedip, bekerja sama dengan palpebra superior. Bagian selanjutnya itu angulus oculi medialis. Nih, ya di bawah. Dia ini ada di bawah dari carancula lacrimalis. Angulus oculi medialis, atau disebut juga sebagai sudut medial mata, adalah titik di sudut dalam medial dari kedua kelopak mata, di mana kelopak mata dan bawah bertemu. Dia terletak di dekat carancula lacrimalis, dan angulus ini merupakan bagian dari struktur anatomi mata yang membantu membentuk bentuk mata. Sudut ini berperan dalam mengarahkan air mata ke dalam sistem lacrimal, di mana air mata dapat mengalir ke saluran lakrimar untuk dibuang. Angulus oculi medialis juga berkontribusi pada penampilan wajah dan dapat mempengaruhi ekspresi dan karakteristik wajah. Bagian selanjutnya yaitu angulus oculi lateralis, atau disebut juga sebagai sudut lateral mata, adalah titik di sudut luar lateral dari kedua kelopak mata, di mana kelopak mata atas dan bawah bertemu.
Terletak di sisi luar mata berlawanan dengan angulus oculi medialis, sudut ini dikelilingi oleh jaringan otot dan kulit, serta memiliki kelenjar sebaceus yang dapat berkontribusi pada kesehatan mata. Meskipun ia tidak seaktif sudut medial dalam mengarahkan air mata, sudut lateral juga membantu dalam saluran lakrimal yang membantu mengalirkan air mata. Angulus oculi lateralis juga berkontribusi pada bentuk dan ekspresi wajah, memberikan karakteristik unik dan tampilan setiap individu. Angulus ini juga membantu dalam menutup dan membuka mata secara efisien saat berkedip. Bagian selanjutnya yaitu tunika conjunctiva bulbi. Dia ini adalah lapisan mukosa yang melapisi bagian putih bola mata atau bagian sklera dan meluas hingga ke tepi kornea. Konjungtiva terdiri dari sel-sel epitel dengan jaringan ikat di bawahnya. Ia memiliki banyak pembuluh darah dan kelenjar yang menghasilkan mukus dan air mata. Bagian konjungtiva dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu konjungtiva palpebra yang menutupi bagian dalam kelopak mata dan konjungtiva bulbi yang menutupi permukaan depan sklera. Dia terletak di antara kelopak mata dan bola mata, membantu membentuk ruang yang disebut sak lakrimal yang mengumpulkan air mata. Fungsi dari konjungtiva ini adalah untuk melindungi bola mata dari partikel asing dan mikroorganisme, berfungsi sebagai penghalang pertama terhadap infeksi. Dia juga memproduksi mukus dan air mata yang membantu menjaga kelembapan dan kenyamanan mata. Bagian ini memiliki banyak ujung syaraf sehingga sangat sensitif terhadap iritasi yang memicu refleks berkedip dan produksi air mata. Dia juga berperan dalam mekanisme pertahanan tubuh dengan mengaktifkan sel-sel imun saat terpapar patogen. Selanjutnya yaitu glandula lacrimalis atau kelenjar air mata. Atau juga bisa disebut sebagai kelenjar eksokrin yang terletak di bagian atas luar orbit mata, tepat di belakang kelopak mata atas. Kelenjar ini memiliki bentuk seperti almond dan terdiri dari banyak lobulus, yang masing-masingnya berisi sel yang memproduksi air mata. Kelenjar ini berada di bagian atas dan lateral dari mata, berfungsi untuk mengalirkan air mata ke permukaan mata melalui saluran yang kecil. Glandula lacrimalis juga berfungsi untuk menghasilkan air mata yang akan menjaga kelembapan, melindungi, dan memberi nutrisi pada permukaan mata. Air yang akan dihasilkan ini akan membantu membersihkan debu dan partikel asing dari permukaan mata. Kelenjar ini juga berfungsi sebagai produksi air mata yang akan merespon terhadap emosi seperti kesedihan atau kebahagiaan. Mekanisme produksi dari pengaliran air mata oleh glandula lacrimalis terjadi saat terjadi stimulus yang memicu kelenjar lacrimalis merespon terhadap berbagai rangsangan seperti iritasi akibat debu atau asap atau emosi seperti kesedihan dan kebahagiaan. Saat sekresi itu terjadi, sel-sel kelenjar lacrimalis akan mulai memproduksi air mata yang terdiri dari air, garam, dan protein seperti lisozim yang berfungsi sebagai antibakteri. Lalu, air mata yang diproduksi akan mengalir melalui saluran kecil atau tuli lacrimalis dari kelenjar lacrimalis ke permukaan mata. Saat berkedip, kelopak mata palpebra akan mendistribusikan air mata secara merata di permukaan kornea dan sklera, menjaga kelembapan dan kesehatan mata. Air mata yang berlebihan akan mengalir ke dalam kantung lacrimal dan akan pergi ke sudut medial mata. Dari kantung itu, air mata akan mengalir ke dalam saluran nasolakrimal dan menuju ke hidung. Ini menjelaskan mengapa mata kita bisa berair saat menangis, dan air mata yang berlebihan akan mengalir ke hidung. Kelenjar lacrimalis diatur oleh sistem saraf otonom, saraf parasimpatik yang merangsang sekresi air mata, sedangkan saraf simpatik berfungsi untuk merespon terhadap stres. Selanjutnya adalah di sini terdapat saraf nervus oculomotorius. Saraf ini di sini ya berarti ya. Cara kerja dari nervus oculomotorius ini melibatkan berbagai proses yang mengatur gerakan mata dan fungsi dari pupil. Saat diaktifkan, dia ini terdapat stimulus yang akan sinyal ini akan berjalan dari otak, khususnya dari area yang mengontrol gerakan mata di tengah otak. Ketika otak ingin menggerakkan mata, sinyal listrik akan dikirimkan melalui saraf ini. Setelah itu, nervus ini akan mengirimkan sinyal ke beberapa bagian muskulus, yaitu musculus rectus superior untuk menggerakkan mata ke atas, lalu ada
Musculus rectus inferior yang menggerakkan mata ke bawah, musculus rectus medial yang menggerakkan mata ke dalam, dan musculus obliquus inferior yang menggerakkan mata ke atas dan keluar. Ketika saraf ini mengirimkan sinyal ke otot-otot tersebut, otot akan berkontraksi dan memposisikan mata sesuai arah yang diinginkan. Nervus oculomotorius juga memiliki serabut parasimpatik yang mengatur kontraksi pupil, yang saat cahaya masuk, saraf ini akan mengirimkan sinyal ke otot sphincter pupillae yang menyebabkan pupil menyempit untuk mengurangi jumlah cahaya yang masuk. Ketika melihat objek dekat, saraf merangsang otot siliari untuk mengubah bentuk lensa sehingga fokus menjadi lebih baik. Saraf oculomotorius bekerja bersama dengan saraf kranial lainnya seperti saraf abdusen dan trokelar untuk memastikan gerakan mata yang sinkron dan terkoordinasi. Ini juga penting untuk melihat dengan jelas tanpa diplopia atau penglihatan ganda. Ketika cahaya tiba-tiba mengenai mata, respon cepat dari nervus oculomotorius akan menyebabkan pupil menyempit. Ini adalah bagian dari refleks pupil terhadap cahaya yang melindungi retina. Aktivitas nervus oculomotorius dipengaruhi oleh sistem saraf otonom di mana saraf parasimpatik meningkatkan aktivitas saat perlu, seperti saat melihat objek dekat, sementara aktivitas simpatik dapat berperan dalam situasi stres. Selanjutnya ada nervus trochlearis atau juga serus saraf keempat. Adalah salah satu saraf yang mengontrol gerakan otot mata. Saraf ini berasal dari otot tengah atau mesencephalon dan alur perjalanannya adalah setelah dia keluar dari otak, saraf ini akan berjalan ke bawah dan berpusat di sekitar batang otak. Ini batang otak ini. Terus dia akan memasuki orbit melalui visura orbitalis superior. Nervus trochlearis terutama mengontrol otot obliquus superior yang berfungsi untuk menggerakkan mata ke bawah dan keluar. Ketika otot ingin menggerakkan mata ke arah tertentu, sinyal listrik ini akan dikirim melalui saraf trochlearis. Ini dapat dipicu oleh kebutuhan untuk melihat objek yang berada di bawah atau di samping. Setelah menerima sinyal dari saraf, otot obliquus superior berkontraksi yang menyebabkan mata bisa ke bawah dan keluar. Koordinasi dengan saraf lainnya yaitu adalah saraf oculomotorius dan saraf abdumen untuk memastikan gerakan mata yang terkoordinasi dan sinkron. Aktivitas saraf ini dipengaruhi oleh sinyal dari otak yang mengatur fokus dan penglihatan berdasarkan kebutuhan seperti melihat objeknya itu jauh atau dekat. Baik, karena tadi kita sudah membahas tentang anatomi mata, selanjutnya kita akan membahas tentang pemeriksaan visus. Pemeriksaan visus ini bisa dilakukan dengan pemeriksaan yang namanya adalah Snellen-Katz, atau bisa juga dibilang yaitu adalah uji ketajaman penglihatan visus yang menggunakan tabel autotype Snellen untuk menilai kemampuan dalam memisahkan dua titik secara terpisah pada jarak jauh. Pemeriksaan ini dilakukan pada jarak standar 6 meter untuk mengevaluasi fungsi sistem retraksi, retina, dan jalur optik secara klinis. Pemeriksaan visus ini dilakukan pada masing-masing mata secara terpisah. Pada saat memeriksa visus kanan, maka mata kiri harus ditutup dengan telapak tangan kiri pasien. Contohnya saya memeriksa mata kanan nih. Nah, tutupnya itu pakai tangan kiri. Jadi gini, gitu. Ini tangannya dilengkungkan gini agar dia itu tidak menekan. Jadi harus ditekuk gini. Nah, selanjutnya yang sebaliknya juga dilakukan. Kalau misalnya mau memeriksa mata kiri, maka mata kanan itu ditutup dengan telapak tangan kanan pasien. Selanjutnya, pada huruf teratas pada optotype Snellen ini, dia itu ada papannya itu jaraknya itu lebar baloknya adalah 1,8 cm, sedangkan huruf yang harus dibaca pada orang normal itu jaraknya pada jarak 6 meter itu mempunyai lebar 1,8 mm. Nah, kalau misalnya bertanya nih, kenapa jaraknya itu harus 6 meter? Karena jarak ini adalah agar mata itu dalam kondisi yang istirahat tanpa akomodasi. Nah, kembali ke tabel. Jadi, huruf teratas pada jarak 6 meter itu dia mempunyai lebar balok yang sesuai dengan sudut visual 1 menit.
Panjang balok ini mempunyai sudut visual 5 menit. Demikian pula untuk huruf-huruf lainnya. Besar sudutnya adalah 1 menit dan 5 menit apabila dilihat dari jarak yang tertulis dalam kartu Snellen. Selanjutnya, untuk memeriksa visus, mata akan diperiksa satu persatu. Mata kanan diperiksa terlebih dahulu, dan mata yang tidak diperiksa lalu ditutup. Bisa juga pakai penutup mata atau juga penutup mata okluder yang dipasang pada bingkai kaca uji coba. Nah, bingkai kaca uji coba yang digunakan ini disebut juga sebagai trial frame, yaitu bingkai kacamata khusus yang digunakan untuk pemeriksaan retraksi atau juga pemeriksaan tajam penglihatan untuk mencoba berbagai lensa koreksi seperti lensa spherics, silindris, dan juga prisma. Selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan pada jarak 6 meter. Pasien akan mampu melihat huruf atau angka hurufan seperti yang nih ada gambarnya kan, ini aku kotak. Nah, di huruf yang pertama itu kalau misalnya pasien bisa baca, maka visusnya 6/60. Kalau yang kedua dari atas, maka visusnya 6/30. Kalau ketiga dari atas itu visusnya 6/21, dan begitu seterusnya. Kalau bisa dapat melihat urutan. Selanjutnya, dari ke-8 dari atas, maka visusnya 6/6 atau juga normal. Selanjutnya, kalau misalnya ke-9 dari atas, maka visusnya 6/5. Nih, contohnya ya. Kalau misalnya visusnya itu 6/30, artinya pasien hanya mampu membaca dengan benar huruf-huruf pada optotip Snellen pada baris kedua, sedangkan huruf-huruf pada baris di bawahnya tidak mampu dibaca oleh pasien. Nah, pada visus 6/30 juga mengandung arti bahwa pasien hanya mampu melihat huruf-huruf Snellen baris kedua pada jarak 6 meter, padahal seharusnya pada orang normal itu bisa melihat pada jarak 30 meter, tapi pasien ini cuma bisa melihatnya itu di jarak 6 meter. Selanjutnya, kalau misalnya dari huruf paling atas dari optotip Snellen tidak bisa dibaca, artinya visus pasien kurang dari 6/60, maka pasien bisa diperiksa dengan menghitung jari pemeriksa. Pasien akan diminta menghitung jari pada jarak 5 meter, 4 meter, 3 meter, 2 meter, dan 1 meter. Apabila pasien dapat melihat pada jarak 3 meter, maka visusnya adalah 3/60. Dan apabila hanya mampu menghitung pada jarak 1 meter, maka visusnya adalah 1/60. Apabila pasien tidak mampu menghitung pada jarak 1 meter, maka visusnya lebih buruk dari 1/60. Pemeriksaan ini harus dilakukan dengan lambaian tangan. Pasien akan diminta menunjukkan arah lambaian tangan. Lambaian tangan itu bisa ke kiri ke kanan, lalu ke atas ke bawah, dan apabila pasien mampu menyebutkan arah lambaian tangan dengan benar, maka visusnya adalah 1/300. Apabila pasien tidak mampu menunjuk arah lambaian karena pasien tidak bisa melihatnya, maka visusnya itu kurang dari 1/300. Pemeriksaan ini akan dilanjutkan dengan menggunakan rangsangan cahaya sentolop, dan itu menggunakan senter pada jarak 1 meter. Apabila pasien bisa melihat cahaya senter, maka visusnya adalah 1/tak hingga. Disebut juga dengan light perception atau disingkat LP. Apabila pasien tidak mampu melihat cahaya dari sorotan senter, maka visusnya adalah 0. Disebut juga dengan null light perception. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila selama penjelasan ini saya ada kesalahan. Terima kasih sudah menonton video saya sampai selesai. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.